pagi, Bu. Iya. Ya, perkenalkan Bu, saya perawat Yasmin dari Universitas Muhammadiyah Magelang yang bertugas pada pagi hari ini ya, Bu. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Ibu Alvina? Iya, benar. Ya, jadi di sini tujuan saya kemari yaitu untuk memberikan pendidikan kesehatan mengenai KB, Bu. Tujuannya agar Ibu dan sekeluarga ataupun dengan suami Ibu bisa mengetahui apa saja keuntungan dan kerugian dari setiap jenis-jenis KB, dan Ibu serta suami bisa menentukan jenis KB yang akan digunakan. Waktunya sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Ya, terima kasih. Akan saya mulai. Jadi Ibu, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui tentang apa itu KB? Belum. Oh iya, jadi akan saya jelaskan. Jadi KB atau keluarga berencana itu adalah program dari pemerintah yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang sehat dan sejahtera dengan menekan angka kelahiran. Jadi di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan keuntungan dari 5 KB. Yang pertama itu ada kondom, kemudian pil KB, yang ketiga IUD, yang keempat implan atau susu, dan yang kelima suntik, Bu. Jadi yang pertama itu untuk kondom. Kelebihannya itu sangat efektif untuk melindungi ibu dari infeksi menular seksual ya, Bu. Yang kedua, digunakan sebebasnya, jadi sesuai kebutuhan juga, Bu. Tidak mempengaruhi hormon ibu juga, dan yang pasti harga terjangkau dan mudah didapat ya, Bu. Untuk kekurangannya itu bisa sobek atau lepas saat melakukan hubungan seksual ya, Bu. Kemudian kekurangan yang lain itu alergi terhadap lateks dari kondom tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pil KB, Bu. Kelebihannya itu efektif bila digunakan dengan benar. Kemudian bisa mengurangi nyeri pada menstruasi ibu. Untuk kekurangannya itu harus rutin, Bu, minumnya. Kalau tidak rutin nanti cara kerja KB dari pil tersebut tidak efektif. Kemudian yang kedua, tidak melindungi ibu ataupun suami dari infeksi menular seksual. Dan yang ketiga, bisa menyebabkan jerawat pada ibu. Kemudian yang ketiga ada IUD, Bu. IUD ini sangat efektif, Bu, karena jangkanya itu sampai 10 tahun dan sangat efektif untuk menunda kehamilan. Tapi kekurangannya itu bisa menyebabkan perdarahan pada ibu, kemudian harus membutuhkan bantuan orang lain saat pemasangan maupun pelepasan dari IUD, dan tidak melindungi ibu dari infeksi menular seksual. Kemudian yang keempat ada implan atau susu, Bu. Kelebihannya itu efektif, Bu, tidak mengganggu saat aktivitas seksual ibu dengan suami dan tahan lama. Tetapi untuk kekurangannya harus memerlukan bantuan orang yang berpengalaman untuk pemasangan maupun pelepasan. Bisa menyebabkan perdarahan juga, Bu, serta tidak melindungi dari infeksi menular seksual. Dan yang terakhir ada suntik, Bu. Jadi untuk jangka suntik ini itu 3 bulan, Bu, jadi sangat efektif digunakan untuk menunda kehamilan jangka pendek, Bu, dan tidak mengganggu saat kegiatan seksual ibu bersama suami. Untuk kekurangannya bisa menyebabkan menstruasi ibu jadi terganggu dan tidak melindungi ibu dari infeksi menular seksual. Jadi seperti itu, Bu, kekurangan dan kelebihan dari 5 jenis KB. Apakah ada pertanyaan, Bu? Tidak, Mbak. Ya, terima kasih, Bu. Jadi saran saya, kalau ibu mau menggunakan KB jangka pendek, mungkin ibu bisa menggunakan kondom atau suntik 3 bulan itu, Bu. Terus kalau untuk jangka panjang bisa menggunakan IUD yang aman dan efektif menunda kehamilan. Jadi seperti itu ya, Bu. Ibu, apakah Ibu sudah paham? Ya, terima kasih. Saya sudah selesai melakukan pendidikan kesehatan tentang KB. Alhamdulillah Ibu sudah mengerti. Jadi saya mohon pamit. Nanti sekitar 2-3 jam saya akan kembali lagi ke sini untuk mengecek tanda-tanda vital Ibu. Kemudian saya akan mendoakan Ibu sebelum saya pamit. Mohon mengamini ya, Bu. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana ati bil basa isfi anta syafi la sifa ila sifauka sifa ala yugadiru sakoma. Amin. Dan
Terima kasih atas waktunya Bu, saya pamit. Jika butuh sesuatu nanti bisa pencet bel, nanti akan ada peralatan membantu Ibu. Terima kasih Bu, saya pamit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.